antara rintik hujan yang deras dan dinginnya gubuk di tengah ladang, sebuah niat tulus untuk membantu justru berakhir dengan penyesalan yang sangat panjang. Ini adalah kisah tentang rahasia di balik hujan. Sudah lebih dari 5 tahun aku menikah dengan Atik, istri yang kukenal sejak zaman SMP dulu. Tapi sampai sekarang kami belum diberi kesempatan untuk mendapatkan mong-mongan. Meski sudah sering berusaha, tapi karena memang belum rezeki, apa boleh dikata. Sebenarnya tak ada masalah di antara kami, jadi bisa dibilang hanya tinggal menunggu waktu saja. Namaku sendiri Adul, berusia 27 tahun, seorang pedagang bakso di ibu kota, provinsi yang sudah sejak lulus sekolah. Aku tekuni sampai akhirnya aku bisa buka warung bakso sendiri. Usaha serta kerja kerasku kini bisa aku nikmati bersama dengan keluarga dan tentunya dengan Atik yang menjadi pendamping setia merintis usaha dari nol sampai bisa sukses seperti sekarang ini. Atik sendiri tak hanya berpangku tangan mengandalkan rezeki dari aku. Selama ini dia juga berdagang fried chicken ala di samping warung bakso kami. Jadi kami bisa saling bantu. Aku sangat beruntung punya istri seperti Atik yang suka mau kerja keras tanpa mengandalkan segalanya. Meski sebenarnya aku mampu memenuhi kebutuhan dia, apalagi Atik juga cantik dan punya body yang cukup respect. Jadi semakin membuatku semakin sayang dengannya. Dari dulu waktu pacaran sampai sekarang, sayangku padanya tak pernah berkurang. Kali ini aku sedikit santai, kebetulan Atik minta pulang kampung. Dia kangen dengan orang tuanya yang sudah hampir setahun tak ia temui. Makanya kali ini kami sempatkan untuk pulang kampung menengok bapak dan ibu mertua yang kebetulan sedang panen jagung. Jadi kami bisa ikut bantu-bantu panen, terutama bapak mertuaku yang sudah berusia 60 tahun. Lebih pasti tenaganya sudah mulai menurun. Tapi beliau masih begitu giat untuk menggarap sawah dan ladang. Biasanya bapak mertuaku dibantu ibu mertua yang usianya jauh lebih muda, yaitu 45 tahun, untuk mengerjakan semuanya. Memang usia mereka berbeda 15 tahun, kata Atik. Dulunya ibu mertuaku dijodohkan dengan bapak karena masalah ekonomi. Keluarga bapak lebih mapan dibanding keluarga ibu mertua. Tapi seiringnya berjalan waktu, mereka mampu mengurangi biduk rumah tangga sampai punya 3 anak. Dan Atik ini anak pertama. Untungnya dulu waktu aku melamar Atik, mertuaku langsung setuju tanpa harus memandang keadaan ekonomiku. Padahal waktu itu aku masih belum punya apa-apa. Tapi yang namanya jodoh pasti tetap akan bersatu juga. Dan sekarang aku bisa membuktikan kalau mertuaku tak salah memilih menantu sepertiku. Sedikit demi sedikit aku bisa membahagiakan Atik. Pagi ini aku terbangun di kamar rumah mertuaku karena di kampung kami tak punya rumah sendiri. Jadi terpaksa aku dan Atik masih numpang di rumah mertua jika sedang pulang kampung. Tidurku benar-benar nyenyak sampai tak tahu kalau istriku sudah bangun. Masih agak ngantuk, aku keluar kamar untuk mencuci muka sekalian buang air. Baru buka pintu, aku dikejutkan dengan sosok seorang wanita parubaya
yang hanya mengenakan handuk dililit. Nampak beliau juga terkejut denganku yang keluar dari kamar. Aku sendiri tak begitu fokus ke wajahnya karena lebih asik memandang fenomena langka yang jarang kutemui. Bantal sofa primer yang begitu menjulang jelas tak disembunyikan. Hanya dengan tutup biasa sudah bangun juga dul. Ucap Ibu Maria yang tak lain adalah ibu mertuaku. Meski bodinya lebih gemuk sekarang, tapi senyumnya sangat manis. Ibu Maria masih sama-sama manisnya seperti dulu. Aku yang masih terus terbayang dikagetkan dengan sosok Atik yang sudah berdiri di samping, yang mengira aku belum bangun. Iya Bu, capek perjalanan jauh jadi nyenyak tidurnya, jawabku sembali melirik sedikit. Ya enggak apa-apa, Ibu ngerti kok. Ibu tinggal dulu ya, mau ganti pakaian terus ke sawah bantu Bapak, saut ibu mertuaku. Memang Bapak sudah berangkat Bu, tanyaku. Sudah, baru saja. Takut nanti siang hujan lagi. Jadi pilih berangkat pagi-pagi, ujarnya. Tanpa berkata lagi, ibu mertua langsung masuk kamar, meninggalkan aku yang masih berdiri di depan pintu. Rasanya aku belum sepenuhnya sadar dan masih terbayang ekosotisnya pemandangan langka di pagi itu. Usia Bu Maria memang hampir setengah abad, tapi wajahnya masih nampak awet muda, sama seperti waktu aku kenal pertama kali dulu. Sepertinya beliau sangat ahli dalam mengurus diri, karena tak ingin terus memikirkan hal yang tak perlu aku pikirkan. Aku pilih mandi, baru sarapan dan berangkat ke sawah untuk bantu Bapak mertua panen jagung. Ibu mertuaku berangkat lebih dulu, jadi aku berangkat bersama Atik naik motor yang bisa dipakai kalau untuk ke sawah, meski jaraknya tak jauh, tapi nanti motornya dipakai untuk mengangkut hasil panen jagungnya. Sawah mertuaku terletak tepat di pinggir sungai, jadi hasil panennya bagus karena pengairannya cukup bagus. Di sini banyak para petani lain yang sedang bekerja memanen hasil sawah mereka. Kupikir motor di samping gubuk kecil yang dibuat Bapak, lalu mulai ikut memetik satu persatu jagung yang sudah tua. Hanya jagungnya yang diambil, sedangkan pohonnya dibiarkan tetap berdiri. Sembari memetik, tak henti-hentinya ibu mertuaku mengajak ngobrol, baik itu denganku maupun ke Atik. Memang Bu Maria ini cerewet, jadi kalau kerja tanpa bicara pasti tak bisa. Karena sering diajak ngobrol, ditambah jarakku dengan Bu Maria yang terus berdekatan selama memetik jagung, aku jadi kembali teringat kejadian tadi pagi yang dimana terdapat pemandangan indah untuk dinikmati. Meski aku sadar dia ibu mertuaku, tapi tetap saja naluri masih normal, tak mudah untuk bisa melupakan. Apalagi semua jelas terlihat dan baru pertama kulihat secara langsung. Aku tak terlalu sering menanggapi obrolan ibu mertua agar pikiranku tak kemana-mana. Sekitar jam 10 pagi, Atik pulang duluan karena merasa masih capek baru datang semalam. Sedangkan aku dan Bapak bergegas mengangkat jagung yang sudah dipetik karena cuaca yang mendung, takutnya akan hujan lebat. Dan jalan jadi becek, susah untuk dilewati motor. Saat semua hasil panen pagi ini sudah dibawa pulang, kini tinggal menjemput ibu mertua yang masih di sawah.
Tadinya bapak yang mau ke sana, tapi karena aku kasihan jika dia kehujanan, jadi akulah yang pergi. Dan benar saja baru sampai gubuk, hujan sudah lebih dulu turun dengan begitu deras, membuat Bu Maria minta berteduh dulu di gubuk daripada hujan-hujanan. Aku pun langsung setuju, karena bila kupaksa takut nanti ibu mertuaku jadi sakit akibat kehujanan. Di sini hanya ada kami berdua, para petani lain yang tadi memilih nekat pulang meski hujan begitu sangat deras. Ukuran gubuk yang kecil ditambah dindingnya yang hanya terbuat dari anyaman bambu yang mulai rusak, membuat air hujan sedikit membasahi kami. Gimana Dul? Kita nekat apa tetap di sini? Baju ibu sudah basah Dul, tanya Bu Maria. Saya terserah ibu saja, tapi kalau nekat hujan deras begini nanti takutnya jadi sakit ibunya. Ibu kaku memberi peringatan. Akhirnya kami pun tetap bertahan di gubuk sembari berharap hujan segera reda. Maklum saja udara semakin dingin, ditambah baju kami yang sudah sedikit basah, jadi terasa lebih dinginnya. Kamu kan niatnya pulang kampung tuh mau istirahat Dul, malah harus bantu ibu di sawah. Sampai kehujanan gini lagi Dul, ucap Bu Maria. Nggak apa-apa kok Bu, ini kan tugasnya saya bantu ibu sama bapak juga, jawabku. Makasih ya Dul, kamu memang anak baik. Enggak salah, ibu pilih kamu dulu, ucap Bu Maria sambil tersenyum memandangku. Ibu ini bisa saja, jawabku sambil malu-malu. Aku senang bisa dipuji oleh ibu mertuaku, tapi entah kenapa bayangan tadi pagi kembali muncul. Ditambah suasana yang sekarang membuat aku semakin sulit untuk berpaling. Kami duduk saling bersebelahan di balai kecil sambil menunggu hujan reda. Tiba-tiba bisikan aneh memenuhi kepalaku dan sulit membuatku berpikir jernih. Ku geser dudukku lebih rapat tanpa ibu mertua sadari. Bu, panggilku pelan. Kenapa Dul? Ucap beliau sambil memandang aku. Aku tak menjawab dan memandangnya dalam-dalam. Tanpa harus diberi komando, aku mulai apa yang sebenarnya sudah sejak tadi hinggap dalam pikiranku, tanpa memberi pengertian pada ibu mertua. Aku terus bekerja dengan begitu semangat. Awalnya Ibu Maria keberatan dengan semua yang terjadi, tapi dia juga tak bisa mengelak karena sudah terlanjur ikut jatuh ke dalam suasana yang begitu romantis. Hujan yang masih turun begitu deras membuat semuanya semakin mudah tanpa harus memikirkan yang lain. Ibu mertua juga pandai menempatkan posisi, jadi semua berjalan dengan lancar. Tapi pada akhirnya kami sama-sama menyesali, terutama aku yang malah terlalu terbawa suasana. Ibu mertuaku pun hanya diam tanpa berkomentar sampai kami di rumah. Beliau baru mau bicara denganku waktu aku dan Atik mau kembali ke kota. Beliau bilang juga ikut senang dengan apa yang terjadi saat itu, karena selama ini ibu mertuaku juga masih butuh. Tapi beliau tak ingin semua itu terulang karena tak pantas untuk dikenang. Meski rasanya tak bisa dibohongi, beliau juga berpesan agar aku bisa menjaga rahasia ini rapat-rapat. Sebulan setelah aku pulang kampung, Atik memberi kabar gembira kalau dia sedang ngidam. Tentu aku begitu senang karena yang aku harapkan selama ini terkabulkan. Dan ini juga berarti dalam waktu dekat aku akan kembali bertemu dengan ibu mertuaku yang sempat ikut kerja keras denganku waktu hujan besar di kampung.
Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan saat aku kembali ke kampung dan bertemu dengan ibu mertuaku? Apa aku harus mengulanginya atau menghentikan semua ini? Tulis ya di kolom komentar kalian di bawah ini. Terima kasih.